Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala habibillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Mari sebelum kita memulai pembelajaran agama Islam, bersama-sama kita membaca Quran ala hadniyah wa likulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan mempelajari tentang hukum warisan dalam Islam atau ketentuan warisan di dalam Islam, pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 12 SMA, SMK maupun MA. Hukum waris di dalam Islam ya, atau dikatakan dengan faraid. SK dan KD standar kompetensi memahami hukum Islam tentang waris. Kemudian kompetensi dasarnya menjelaskan ketentuan tentang hukum-hukum waris, menjelaskan contoh pelaksanaan hukum waris, dan menjelaskan undang-undang waris di Indonesia. Oke, mawaris ya. Masuk kepada pengertian. Pengertian dari waris atau mawaris ialah ilmu yang mempelajari tentang tata cara pembagian harta waris. Mawaris disebut juga dengan faraid, yaitu ilmu yang mempelajari kadar pembagian masing-masing ahli waris. Rukun waris ya, atau rukun mawaris itu yang pertama adanya orang yang mewariskan harta, kemudian adanya harta yang diwariskan, adanya ahli waris yang menerima harta warisan. Hal-hal yang perlu dilakukan sebelum harta dibagi. Sebelum harta warisan itu dibagi, yang perlu dilakukan pertama, bayar hutang kalau masih ada ya. Tolong dibayarkan hutangnya terlebih dahulu. Kemudian keluarkan zakat bila sampai batas nisabnya. Kemudian keluarkan biaya perawatan dan pemakaman jenazah. Dan selanjutnya adalah pelaksanaan wasiat jenazah. Asbabul irsi ialah hal yang menyebabkan mendapatkan harta warisan. Pertama, karena adanya hubungan darah. Yang kedua, karena hubungan nikah yang sah. Yang ketiga, karena memerdekakan budak. Dan yang terakhir adalah karena seagama dengan si mayit tersebut. Pengertian dan syarat wasiat. Wasiat ialah pesan-pesan kebaikan yang harus dilaksanakan sepeninggal si mayit tersebut. Syarat-syarat wasiat dilaksanakan dalam keadaan sadar, berisikan tentang kebaikan, tidak lebih dari 1/3 jumlah seluruh harta. Kemudian tidak diwasiatkan kepada ahli waris yang berhak mewarisi hartanya. Mawani'ul irsi ya, ialah hal-hal yang menyebabkan hilangnya hak waris. Yang pertama, budak yang belum dimerdekakan ya. Kemudian pembunuh keluarganya sendiri. Kemudian beda agama, murtad atau keluar dari Islam, maka tidak akan mendapatkan atau hilang hak warisnya. Penetapan ahli waris ya, ada 25 orang, laki-laki 15, kemudian perempuan 10. Laki-laki, anak laki-laki, cucu laki-laki dan terus ke bawah, bapak, kakek dari bapak ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki, saudara laki-laki sebapak, paman yang sekandung dengan bapak, paman yang sebapak dengan bapak, anak laki-laki paman sekandung dengan bapak, anak laki-laki paman sebapak dengan bapak, suami, kemudian laki-laki yang memerdekakan budak. Kemudian 10 ahli waris dari perempuan, anak perempuan,
cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari ibu, nenek dari bapak, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, istri, wanita yang memerdekakan budak. Dzawil furud ialah ahli waris yang berhak menerima harta warisan. Satu, mustahik, ialah golongan yang pasti mendapatkan warisan dan kedudukannya tidak pernah bergeser dari ahli waris lain. Yang kedua, mahjubun adalah seharusnya mendapat bagian tetapi tergeser dengan adanya ahli waris lain yang lebih dekat kedudukannya. Kemudian zawil arqam, ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena adanya hubungan sanak kerabat. Kemudian zawil asobah, ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena adanya sisa hasil pembagian warisan. Besar kecilnya bagian asobah, ya, sebab pertama banyak sedikitnya ahli waris, kemudian banyak sedikitnya harta yang dibagikan. Furud muqaddarah, ya, yaitu ketentuan kadar pembagian masing-masing ahli waris. Yang A, yang mendapatkan nisfu atau 1/2, ya. Anak perempuan jika sendiri, anak perempuan dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan lain, saudara perempuan yang seibu atau sebapak saja, suami jika istri yang meninggal tidak mempunyai anak. Yang mendapatkan bagian rubuk, ya, 1/4, suami jika istri yang meninggal mempunyai anak baik laki-laki atau perempuan, atau meninggalkan cucu baik laki-laki atau perempuan. Kemudian istri jika suami tidak meninggalkan anak baik laki-laki atau perempuan, atau cucu laki-laki atau perempuan. Kemudian yang mendapatkan sulusain 2/3. Yang pertama, 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Kemudian 2 orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki atau cucu. Saudara perempuan yang seibu sebapak jika berbilang. Kemudian saudara perempuan yang sebapak. Selanjutnya yang mendapatkan sulus 1/3, ibu jika yang meninggalkan tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan tidak meninggalkan saudara baik laki-laki maupun perempuan yang seibu sebapak. 2 orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu, laki-laki maupun perempuan. Yang selanjutnya yang mendapatkan bagian sumun 1/8, istri apabila meninggalkan anak laki-laki atau perempuan, atau cucu perempuan atau cucu laki-laki maupun perempuan, ya. Permasalahan yang muncul setelah waris dibagi, yang pertama asobah, yaitu sisa setelah harta waris dibagi. Al-gharawain, ya, yaitu 2 masalah aneh karena cara pembagian waris untuk ibu bapak menyalahi ketentuan umum. Al-aul, yaitu apabila jumlah bagian zawil furud melebihi jumlah pokok masalahnya. Hikmah pembagian harta waris dalam Islam: pertama, memperoleh predikat sebagai umat Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pembagian waris ini merupakan menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meninggalkan rezeki yang halal dan berkah. Harta yang dibagikan dengan melalui pembagian waris, maka artinya adalah halal dan berkah. Yang ketiga, menegakkan keadilan, ya, karena sama rata sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan di dalam hukum atau ketentuan waris tersebut. Yang keempat adalah memelihara keutuhan keluarga, ya, dengan adanya pembagian waris ini maka tidak ada saling iri mengiri sehingga menimbulkan sebuah pertengkaran. Dan yang kelima adalah mewujudkan syiar Islam, ya,
satu ketentuan waris ini banyak yang sudah tidak menggunakan, ya. Maka di sini ketika kita melaksanakan waris tersebut, salah satunya adalah mewujudkan syiar Islam. Perundang-undangan waris di Indonesia, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni tahun 1991 mengenai kompilasi hukum Islam di bidang hukum, ya, perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Buku 2 hukum kewarisan terdiri dari 5 bab, 43 pasal, yaitu dari pasal 171 sampai pasal 214. Silakan nanti bisa dicari. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.